Kalau alasan untuk membuat ini sebenarnya sangat personal ya. Dimulai dari beberapa, kira-kira 12 tahun yang lalu, bapak saya pernah bilang, soal saya bikin film biasanya kan dulu-dulu tuh dark dan segala-gala gitu kan, ini sangat beda kan. Terus dulu beliau nanya, kapan kamu bakal bikin film yang papa bisa tonton? Oke. Jadi aku kepikiran bikin cerita tentang desa kelahiran beliau, tentang orang-orang yang hidup di sana. Dan walaupun beliau sudah nggak ada sekarang, tapi sebelum beliau meninggal sempat baca ceritanya dan dia suka sekali. Jadi film ini kalau ditanya alasan kenapa membuat film ini adalah untuk beliau sih. Wow, boleh tepuk tangan dong, ini saya jadi memang ada pesan dan ini personal banget juga untuk Mas Wal berarti ya, untuk film Onde Mande ini ya. Jadinya boleh tanya juga, kalau nanti di dalam filmnya kalau boleh diceritakan ke teman-teman media, berapa persen menggunakan bahasa Minang dan gimana nih kemasnya supaya penonton yang bukan orang Minang pun bisa enjoy menikmatinya nanti? Bisa dibilang kurang lebih 70% bahasa Minang, sisanya bahasa Indonesia. Dan tapi menurutku ini tidak akan mengasingkan yang tidak bisa berbahasa Minang, karena kita kan sudah biasa baca subtitle buat film bahasa Inggris dan bahasa Korea ya. Boleh lah baca subtitle buat bahasa Minang gitu. Itu kurang lebih 70%, dan kami juga karena bahasanya kental, kami banyak menggunakan pemain-pemain lokal juga dari sana yang sangat bagus. Oke, ngomongin pemain sedikit sebelum ke produser terpilihnya 5 di antara banyak aja. Itu adalah Om Yose Rizal Manua. Om Yose pertama kali. Orang pertama, dan Bundo yang senior orang kedua. Karena dua karakter mereka sangat penting. Dan selain itu aku sudah sangat lama mau bekerja dengan Shanina, dan akhirnya kesampaian juga. Dan bapak ini yang paling terakhir nongol, tapi bersyukur banget, dapat Emir. Ajil juga sudah wishlist dari lumayan awal dan dapat. Dan Syahabi itu aku pernah lihat dia main satu film pendek dan kayaknya nih orangnya menarik, terus screen test dan ternyata keren. Dan chemistry-nya sama Ajil bagus, so itu yang paling penting sih. Oke, tepuk tangan. Ajil, ya. Ini kan mau film Jadi Orang Padang lagi, Buya Hamka. Gimana sih, saya lihat juga kan kalau nggak salah ada yang kayak Anak Medan gitu. Gimana? Kayak ada juga film yang namanya Anak Medan gitu. Apa sih yang membuat kamu tertarik main dengan ada kayak unsur Sumatera, asal? Sebenarnya sih mungkin kayaknya rezekinya lagi dapet jobnya yang itu kali ya. Jadi tapi kebetulan dapetnya yang jadi anak Medan, jadi anak yang identik gitu kan, identik menjadi sebuah pemuda yang memang berasal dari suku dan desa tersebut gitu. Tapi sebenarnya ya nggak ada sih, sebenarnya aku nggak ada ngincer sama sekali ke situ, memang ya sedapatnya aja. Dan kebetulan yang dapat ya kayak ini Onde Mande, terus kemarin juga Buya Hamka, terus juga sebelumnya pernah jadi orang Padang di series Negeri Lima Menara, terus nanti juga akan ada Anak Medan gitu. Dan ya itu aja sih, ya rezekinya di situ lagi, alhamdulillah. Terus kalau main orang tua kamu gimana, kan waktu Buya Hamka kayak seneng banget gitu? Iya, senang sih, keluarga senang, apalagi kebetulan kita kan orang Padang juga keluarga. Jadi ketika aku dapat peran jadi orang Padang lagi, dan kali ini kan full bener-bener aku berbahasa Padang di sini sama Bang Abi sama Om Yos juga, aku juga bener-bener berbahasa Padang terus gitu. Nah itu bikin keluarga jadi kayak ya bagus lah, Ajil sekalian belajar bahasa Padang tapi via film. Kalau kita ajarin langsung dari keluarga kan kadang suka nggak mudeng kan. Jadi mendingan kita baca skrip, dan kebetulan skripnya kan memang udah ditulis pakai bahasa Padang. Kita ngeliat skripnya begini, bahasanya begini, jadi tinggal kita aplikasikan dialek yang sering kita dengar,
dari kru, terus juga dari aku juga ada kantong ilmu dari keluarga-keluarga besar, jadi dengerin, diaplikasikan gitu. Yos, anak muda yang sampai ke sini, karakter mereka ketika memainkan peran tersebut gimana nih? Luar biasa ya, mereka masuk ke dalam watak yang diinginkan oleh cerita dan bisa mempresentasikannya dengan sangat baik. Kompak mereka, kompak. Lebih buat. Seru banget sih karena kalau dibilang mengerti budaya banget atau enggak, gue bisa bilang enggak terlalu ya. Walaupun orang Minang juga, dan gue cuma tahu terkait bahasa-bahasa dari bokap. Kalau misalkan bokap lagi teleponan sama orang kampung tuh gue suka denger dan emang masih kental banget. Tapi di luar itu gue pun terakhir ke Padang kayak SMP, which 10 years ago. Tapi justru di situ karena dari skripnya pun dan dari Bang Pao juga personal banget, jadi justru banyak banget ilmu yang gue dapat karena dari skripnya juga udah kuat, gak cuman dari bahasanya tapi dari apa yang dilakukan sama orang Minang, dari dari apa yang mereka lakuin, kebersamaan gotong royongnya, banyak yang jadi nelayan karena Danau Maninjau juga, dan yang ditunjukin juga banyak banget makanan-makanan khas Sumatera Barat kayak salalawa, tempat sayur dan segala macem. Jadi buat gue pribadi filmnya memang bener-bener udah secara pre-pro udah bagus banget, udah enak banget. Jadi kita tinggal eksekusi aja kalau gue sih gitu. Aku sebagai guru, Onde Mande ini bercerita tentang seorang angkuhan, ada seorang laki-laki di sebuah kota Sigiran, desa Sigiran ini namanya Angkuhan. Dia memenangkan sayembara, tapi sebelum sayembaranya itu diklaim dia meninggal dunia. Alhasil satu kampung ini berencana melakukan sesuatunya apa nanti ditonton aja. Dan itu sih lebih kesana sih, kayak lebih gimana kekeluargaannya satu desa ini, gimana cara mereka memecahkan masalah satu sama lain sampai akhirnya ada orang kota yang datang ke desa tersebut. Lebih ke sana sih, dan filmnya sih ringan, seru, lucu banget juga. Dan yang paling penting adalah walaupun ini full pakai bahasa Padang dan Minang, mungkin kayak orang-orang bakal mikirnya oh ini kayaknya cuma bisa ditonton sama orang Padang dan Minang asli doang kali ya. Enggak sama sekali, karena Emir aja di sini ngomong pakai bahasa Indonesia, dan emang walaupun berapa persen ya kita ngomong pakai bahasa Minang? 70-an? Iya. Itu sebenarnya bisa dimengerti gitu, karena Padangnya tuh bener-bener yang kayak mix sama bahasa Indonesia juga, jadi emang bisa dinikmati sama semua orang, nggak harus orang Padang doang. Nina sama Emir, tau gak sih artinya Onde Mande? Onde Mande. Oh my god. Oh my god, gitu kan kayak astaga, ya ampun gitu. Iya, udah. Tapi kalau kalian sendiri udah pernah main bareng ya sebelumnya, kalau di sini ada kesulitan nggak sih untuk chemistry? Again, kalau chemistry sih enggak ya, cuman karena emang dari awal sebelumnya juga kita, menurut gue sih ya, bagi sisi komunikasi kita kenceng banget, jadi kita selalu tahu kita nyaman dengan apa, kita tidak nyaman dengan apa segala macam, jadi itu selalu clear kalau kita masuk ke set, dan itu penting banget. Yang alhasil nggak tahu dilihat nanti di script kayak gimana ya, tapi aku yang rasain itu kalau lagi syuting chemistry-nya dapat banget. Cuman kalau dari karakter itu sendiri sih emang ya beda aja dari film sebelumnya ya. Kalau kalian nonton kan karakter gue yang sebelumnya buka baju mulu ya. Ini dia alim. Jadi di sini dia alim. Jadi ya beda banget 180 derajat lah. Dan di sini kita bekerja sama ensemble cast kan. Jadi kayak pemeran utamanya ya semua yang ada di sini sebenarnya. Kita benar-benar porsinya sama semua, dan setiap kali tag ramean gitu Kak. Jadi kalau misalnya tanya chemistry-nya gimana, kita berdua dan beserta pemain yang lain pun sebenarnya sama gitu rasanya dan ngejalin chemistry. Ditambah seperti tadi aku bilang, di Maninjau ini kita syuting nggak ada sinyal ya, jadi kayak kita pas lagi nggak syuting pun kita ngobrol sama mereka lagi, jadi itu kayaknya bikin kita makin akrab dan bondingnya tuh makin dapet. Semakin kagum dengan budaya Minang gak sih setelah main film ini? Jujur, buat aku yang punya keluarga darah Minang tuh semakin kagum, karena mungkin kalau misalnya dulu kayak ke Padang atau ke Bukit Tinggi gitu, itu cuma kayak pulang kampung doang, dan itu mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Dan berapa lamanya pasti nggak selama kita syuting kemarin, kita 2 minggu full ada di sana, dan kita menjalin komunikasi selalu sama orang Minang langsung tuh rasanya berbeda.
kayak rasanya tuh sama kayak lagi di rumah tapi angetnya tuh beda. Gimana tuh? Kayak deket sama orang baru tapi ngerasa kayak keluarga baru juga gitu. 2 minggu full syuting sana berat badan naik gak? Karena kan Kalau produser kan naik tuh tadi, Iya, kalau kalian coba. gimana tuh? nanti bisa dilihat di filmnya, ada mungkin pipinya Nggak agak continuity. gede-gede. Gue sih naik gak? Naik sih, kayaknya naik sekilo lah. Gue naik 2. Oke, karena emang kita tuh bangun tidur, nyampe lokasi, makannya tuh santan guys. Sumpah. Itu udah pasti, kayak apa gulai atau apa tuh udah pasti. Jadi kayak ya udahlah emang berasa banget di Sumateranya. Nyobain teh talua juga. Ah, dia favorit banget. Dia selalu order. Favorit saya. hijab gitu ya, terus udah gitu di David kan sebelumnya kayak ini juga Beda banget ya. perubahan sampai itu. Ya mungkin itu juga membantu perubahan dari luar kali ya. Maksudnya kan selain emang pakai bahasa Minang itu udah berubah total, itu bukan Shenina dan juga Laras yang sebelumnya. Ditambah lagi dari perubahan fisiknya pakai kerudung. Cuma gimana nyaman atau enggaknya, nyaman banget sih karena itu biasa aja. Bahkan aku pakai kerudung tuh bisa pakai sendiri gitu. Jadi nggak ada gangguan sih, maksudnya pakai kerudung ataupun enggak sama-sama aja.